Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur lagi hari ini kembali kita akan renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan yang sudah memberikan kami hari yang penuh berkat. Kami hendak melandasi semua kegiatan kami dengan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita terambil dari Yesaya 7 ayat 4. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Nah, inilah yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara, tema kita adalah jangan takut, Tuhan beserta kita. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Nah, pernahkah saudara merasa takut? Ya, pasti sebagai manusia, ya pernah merasa atau mengalami yang namanya ketakutan. Entah karena persoalan keluarga, persoalan bisnis, karir, ya, apalagi persoalan sakit penyakit dengan adanya pandemi COVID sekarang ini, banyak orang mengalami ketakutan. Belum lagi bicara studi, masa depan, bicara lagi rumah tangga, persoalan-persoalan dalam pekerjaan dan seterusnya. Nah, saudara, masalah ketakutan ini tidak hanya dialami oleh orang-orang dunia, tapi juga orang-orang Kristen, ya, itu juga mengalaminya. Sebagaimana contoh kalau kita bisa perhatikan Nabi Elia, bagaimana ketika dia membunuh 450 Nabi Baal. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dia dikejar oleh yang namanya perempuan itu Isabel, ya, namanya saja Isabel, ya. Nah, saudara, Elia mengalami ketakutan sehingga dia melarikan diri dan seolah-olah dia tidak punya lagi, ya, semangat baru, tidak lagi punya pengharapan, dan dia mau berkata, sudahlah, aku mau mati sajalah. Itu kenapa? Karena dia mengalami ketakutan. Nah, dia mengalami begitu sangat, ya, kokoh kuatnya dan besarnya tekanan itu, ya. Nah, saudara, ini sungguh dialami oleh Elia, sekalipun dia sekaliber Nabi pada waktu itu yang luar biasa, ya, dia berdoa hujan berhenti, ya. Ini orang yang luar biasa. Jadi tidak ada yang orang namanya kebal terhadap masalah. Belum lagi kalau kita melihat tentang Yesus, ya, kalau kita membaca Matius 26 ayat 38, Yesus ketika dia mau menghadapi cawan yang sangat, ya, membuat dia menderita, ya, dia mengalami masalah karena dosa kita, ya, dikatakan di dalam ayat 20 Pasal 26:38 dalam kitab Matius dikatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus juga mengalami ketakutan ketika menghadapi cawan dosa. Sampai dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, ya. Nah, saudara, ini adalah ungkapan mana manusia sungguh, ya, tidak lepas dari yang namanya ketakutan. Nah, tetapi seperti apa, ya, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam, ya, kekristenan atau iman kepada Kristus pasti berbeda, karena dikatakan bahwa yang membedakan adalah, ya, ada yang menghadapi dan dapat menguasai diri terhadap ketakutan, tetapi ada yang malah kalah terhadap ketakutan. Maka mari kita harus menyadari, memahami bahwa yang dapat membuat kita menang terhadap ketakutan sekalipun itu ada, ya, apabila kita melakukan 3 hal. Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mengalami ketakutan, mari kita tidak lari kepada siapapun. Kita tidak bersembunyi. Kita tidak, ya, berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mencoba untuk menghilangkan ketakutan. Semakin kita berusaha, semakin ketakutan itu menjadi-jadi, semakin besar ada datang dalam hidup kita. Karena itu jangan lari, tapi datanglah kepada Tuhan dalam doa. Sebagaimana Yesus dikatakan ketika dia mau menghadapi, ya, cawan penderitaan itu, ya, menghadapi masalah yang besar, dia harus disalib dan mati digantung kayu salib. Dia berdoa kepada Bapaknya. Ini adalah sebuah upaya, ada sebuah cara, ada sebuah jalan keluar ketika dihadapi masalah atau ketakutan. Maka dia mendapatkan kekuatan. Tuhan melalui malaikatnya mengutus dan memberikan dia kemampuan dan keberanian untuk menghadapinya. Sehingga dia berkata, biarlah semuanya kehendak-Mu yang jadi.
Artinya kalau ini semuanya harus dialami untuk supaya karya keselamatan dan tugas tujuan dari Allah Bapa itu nyata, maka jadilah menurut kehendak-Mu. Inilah orang-orang yang sungguh-sungguh pribadi-pribadi yang sungguh bisa menghadapi ketakutan, bahkan menang terhadap ketakutan. Dan yang kedua, bicara tentang bagaimana menghadapi ketakutan. Baca dan hidupi dan renungkanlah firman Tuhan itu. Sebagaimana firman Tuhan yang datang kepada Yesaya menyampaikan ya di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 ya, dikatakan teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut ya, karena kedua puntung kayu api yang berasap itu kepanasan amarah rezin dengan Aram dan anak-anak Remalia. Ini bicara tentang hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan ya kepada bangsa Efraim ya, dan sangat-sangat membuat mereka begitu sangat ya penuh ketakutan. Dan itulah sebabnya Yesaya menyampaikan firman, dan ketika ya Ahaz betul-betul mendengarnya, maka dia memiliki kekuatan, dia memiliki ketenangan. Maka firman Tuhan itulah yang membuat kita tenang, firman Tuhan membuat kita kuat, firman Tuhan membuat kita hidup. Dan yang ketiga, maka percayalah bahwa Tuhan ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Bersama dengan Dia kita dapat melaluinya dan bisa menang atasnya, karena Allah yang kita sembah, Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita dan tidak pernah sekali-kali meninggalkan dan membiarkan kita. Karena itu jangan takut, percayalah karena Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, sungguh boleh meneguhkan kami hari ini kembali untuk menjalani lagi akan hari-hari ini. Rindu supaya Tuhan tolong dan di tengah masalah apapun yang bisa membuat kami takut, biarlah kami terus mencari wajah-Mu, kami berdoa, kami merenungkan firman, dan kami percaya, yakini bahwa Tuhan ada dan kami akan alami kemenangan daripada. Terima kasih Tuhan, mampukan dan meneraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.